Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supriyono, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 1 tahun 2021. Saya akan melakukan uji kinerja dengan topik media sosial dan dampaknya pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Ini kartu pendaftaran uji kinerja saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat, Pak. Sehat, baik ya. Ya. Oke, selalu ingat 3M. Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Kita selalu pakai 3 itu. Berdoa dahulu. Silahkan, salah satu dari kalian memimpin doa. Siapa? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oke, Pak Guru memimpin doa. Yo, enggak kamu saja. Enggak. Enggak, ya wes, yuk. Semoga pagi ini pelajaran kita membawa manfaat dan keberkahan. Berdoa mulai. Baik, amin. Nah, pagi ini Pak Guru akan mengabsen kamu dulu. Siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir. Ya, Pak Guru absen dulu. Gladys. Hadir. Terima kasih. Hilda. Hadir, Pak. Baik. Fikri. Hadir, Pak. Terima kasih. Sabrina. Hadir, Pak. Terima kasih. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang koneksi internet. Nah, koneksi intranet dan bagaimana menghubungkan antara dua koneksi itu, koneksi internet dengan koneksi intranet. Kita bisa ngapain di internet? Pagi ini akan kita bicarakan, yaitu kita akan membahas tentang sosial media. Pernah dengar anak-anak sosial media? Apa itu sosial media, Hilda? Untuk media daring. Media daring, boleh. Ya, kan namanya daring. Maka daring adalah sesuatu yang melalui media. Kita akan merangkum masalahnya. Pernahkah kalian mengetahui bahwa sosial media itu ada manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Ada. Nah, tapi selain juga manfaat, adakah juga dampak negatifnya? Ada. Ya, lalu yang kedua, bisakah sosial media digunakan untuk mendukung dalam belajar? Bisa nggak? Dampak positifnya digunakan untuk mendukung dalam aktivitas atau yang berguna kita gunakan, kita manfaatkan. Sedangkan pada dampak negatifnya, mari kita hindari. Tapi apa saja itu dampak positif dan negatifnya akan kita pelajari pagi. Sosial media yang seperti apa yang dapat digunakan untuk mendukung dalam kegiatan belajar. Nah, Pak Guru akan share screen dulu nih. Siap ya? Ini dia. Sosial media. Pak Guru menggunakan ilustrasi gambar bahwa ada seseorang yang dikejar oleh sosial media. Loh, kenapa Pak harus dikejar? Baik, akan kita bicarakan pada slide yang kedua. Nah, ini dia. Kita bicara tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah
mengenal media sosial dengan dampaknya. Dan yang kedua, pada indikator, pada kompetensi keterampilannya, memakai media sosial dengan baik dan berguna, dengan memperhatikan privasi dan hak orang lain. Nah, indikatornya adalah 1, siswa mampu menjelaskan pengertian dari media sosial tentunya. Ciri-ciri dari media sosial. Lalu manfaatnya untuk apa? Lalu dampaknya yang harus dihindari apa saja? Dan yang kedua, menyebutkan macam-macam media sosial yang ada. Nah, sedangkan pada KD keterampilannya bisa menunjukkan contoh media sosial, dan yang kedua menggunakan media sosial dalam hubungannya membantu dalam pembelajaran atau dalam belajar. Ya, nah ini dia tujuannya. Sama kan? Melalui kegiatan presentasi dan tanya jawab, nah ini Pak Guru sudah presentasi ini, bahkan sedang presentasi. Tanya jawab, Pak Guru sudah tanya jawab. Kalian atau peserta didik atau siswa mampu dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, manfaat, dan dampak dari media sosial dengan benar. Sedangkan yang kedua, melalui kegiatan ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam media sosial dengan benar. Lalu KD keterampilannya, melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan contoh media sosial. Dan yang kedua pada keterampilan, melalui presentasi dan diskusi, peserta didik dapat menggunakan media sosial dengan benar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, ini anak-anakku semuanya, bahwa media sosial adalah dua kata. Media dan sosial. Media artinya adalah sarana atau alat. Apa itu? Bisa menggunakan HP, handphone, telepon genggam, ya telepon genggam, atau menggunakan juga komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Sedangkan pada sosial, artinya sosial itu apa? Berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa berbicara, bisa saling bertatap muka. Nah, itu namanya berkomunikasi. Sosial, kan manusia makhluk sosial. Makhluk yang harus berhubungan, harus berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi media sosial adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi satu orang dengan orang yang lain melalui internet. Di dalam beberapa ciri. Nah, ini dia ciri-ciri dari media sosial. Yang pertama adalah ciri-ciri media sosial. Siapa yang mau membaca? Silahkan dibaca. Mbak Hilda, dibaca Mbak Hilda. Oke. Ciri-ciri media sosial berbasis pengguna atau user based. Satu, pengguna adalah raja atau semua dikendalikan oleh pengguna atau akun pribadi. Dua, pengguna harus dengan etika menggunakan. Ya, jadi ciri yang pertama pada sosial media adalah berbasis pengguna. Iya, pasti ada penggunanya. Pasti ada yang menjalankan. Pasti ada yang mengoperasikan. Itulah sosial media. Ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua sekarang. Nah, ini dia. Siapa yang mau membaca? Silahkan dibaca. Mbak Ocha, dibaca Mbak Ocha. Ya, dinyalakan dulu.
Ciri-ciri media sosial. 2. Interaktif atau saling jawab. 1. Kirim pesan atau jawab pesan. 2. Kirim suara atau jawab suara. 3. Kirim video atau jawab video. Nah, betul. Jadi, ciri-ciri yang kedua adalah interaktif, saling menjawab. Kayak gini nih, Pak Guru sedang melakukan kirim video. Maka kamu jawab dengan video. Dengan apa? Kameranya di-on-kan. Sehingga Pak Guru tahu siapa yang sedang tidur misalnya. Kan ketahuan di situ. Nah, ciri-ciri pada sosial media yang kedua adalah adanya interaktif, saling bisa menjawab pertanyaannya, atau saling bisa berkirim pesan, maka dijawab dengan pesan. Ini kita lakukan ketika dalam grup WA. Pak Guru menyapa salam, kamu menjawab salam. Kirim suara. Nah, kadang-kala kita mengirimkan suara juga melalui voice note. Nah, ini dia. Mbak Sabrina, tolong dibacakan Mbak Sabrina. Ciri yang ketiga, silakan. Ya, Pak. Ciri-ciri media sosial. 3. Konsep komunitas. 1. Kirim pesan 1 kali bisa dijawab lebih dari 1 kali atau grup. 2. Jawab bervariasi sesuai anggota grup. Ya, jadi betul. Yang ketiga adalah konsepnya komunitas. Ini kita gunakan ketika dalam grup WA, grup WhatsApp kelas. Kelas 8G. Nah, di situ kita mengirimkan pesan dijawab. Kirim pesannya 1, yang jawab bisa lebih dari 1 karena berada di 1 orang, dia berada di komunitasnya, berada di grupnya. Gitu. Ciri-ciri yang keempat sekarang. Ini yang mau baca siapa ini? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Sopo Zahra. Zahra silakan dibaca. Ciri-ciri yang keempat. Ciri media sosial, isi konten tidak terbatas, tulisan, gambar, audio, video. Terus? 1. Konten baik dan layak. 2. Konten tidak baik dan merusak. Iya. Betul. Jadi, pada ciri-ciri media sosial yang keempat adalah isi kontennya. Konten itu apa sih? Konten itu adalah tulisan, adalah gambar, adalah audio, adalah video. Apapun yang tampil di layar HP-mu, apapun yang tampil di layar monitor komputermu, itu namanya adalah konten. Yang pertama, karena tidak terbatas tadi, maka ada konten baik dan layak untuk digunakan, layak untuk ditonton, layak untuk didengar. Sebaliknya ada konten yang tidak baik dan merusak. Nah, sekarang tinggal pada pribadi masing-masing. Bagaimana akan menggunakan media sosial itu dengan baik dan beretika. Baik, sampai di sini siapa mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang sudah tahu. Ciri-cirinya sudah tahu, definisinya sudah tahu. Maka yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya contoh dari media sosial. Yang pertama, contoh media sosial berbasis social network atau berbasis dengan sosial, saling berhubungan, saling berkomunikasi. Nah, contohnya ada 3. Yang pertama gambar apa ini? Gambar apa? Twitter. Twitter, bagus. Di Twitter, kalau kita sedang mengupdate informasi terbaru, atau mengupdate status terbaru, atau mengomentari suatu kejadian, dilakukan dengan kicauan atau nge-tweet. Nah, yang kedua, ini apa gambarnya? Instagram. Instagram. Kalau di Instagram, kita mengenal yang namanya kata follow. Follow itu apa artinya?
Artinya apa follow? Follow. Ikuti. Mengikuti. Bagus. Ya, betul, mengikuti. Jadi, siapa yang kita ikuti? Ini apa ini? Gambar apa? Facebook. Media sosial yang kedua, kelompok yang kedua dinamakan dengan media sosial diskusi. Apa saja itu diskusi? Diskusi sebetulnya, diskusi sendiri adalah berbasis pada chat obrolan, yaitu berupa tulisan. Nah, yang pertama ada yang namanya, apa ini? WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp bisa untuk mengetik, bisa untuk mengobrol dengan tulisan. Saged. Nah, yang kedua apa ini? Line. Line itu pernah digunakan sebelum masa WA seperti sekarang. Ya, Line. Sebelum WhatsApp ada namanya Line. Dan yang ini apa? Tidak tahu. Skype namanya. Ya, ini Skype. Media sosial yang berbasis pada share network atau berbasis pada ini file. Apa itu yang bisa dibuat dengan file apa? Berupa tulisan, berupa gambar, berupa suara, dan berupa video. Nah, anak-anak, ini logo yang namanya adalah logo blogger atau blog. Blogger atau blog adalah suatu penyedia layanan media sosial yang dia menampilkan biasanya tulisan-tulisan pribadi. Nah, yang kedua, nah kalau ini semuanya pada tahu ini. Kelihatan nggak ini? Apa ini? YouTube. YouTube. Apa itu YouTube? Apa YouTube? Jangan-jangan nggak tahu YouTube. Nah, YouTube adalah penyedia layanan video terbesar di dunia. Maka kalau namanya YouTube pasti identik dengan video. Nah, orang yang melakukan video namanya konten kreator atau ngevlog. Pernah dengar ya? Yuk ngevlog yuk. Nah, berarti artinya dia sedang merekam suatu kejadian dengan video. Lalu diedit sedemikian rupa, lalu diposting atau dimasukkan dalam YouTube agar ditonton oleh banyak orang penggunanya. Nah, sampai di sini pengertian sosial media sosial sudah tahu. Yang kedua, ciri-ciri media sosial sudah tahu. Yang ketiga, contoh media sosial sudah tahu. Media sosial ternyata memiliki banyak dampak negatif yang harus kita hindari. Nah, apa sajakah dampak negatifnya itu? Ya, kita akan melihat dari sini. Dampak negatif dari penggunaan media sosial. Baik. Pergerakan play video silahkan diikuti. Ya. Ini dia. Nah, ini dia. Pergaulan yang bebas dan ada tontonan yang tidak pantas. Ini dampak pertama dari media sosial adalah ini. Nah, yang kedua adalah tindak kejahatan. Anak-anak selalu ingat bahwa media sosial itu banyak sekali tindak kejahatan yang mengancam. Apa saja itu? Kita lihat. Dampak yang kedua, ketika ada tindak kejahatan, pasti di situ ada niat yang jahat atau kriminalitas. Hati-hati, media sosial karena kita tidak tahu yang sebenarnya, maka gunakan hati-hati. Kalau sudah terjadi kejahatan, maka ada kasus penculikan biasanya. Atau malah pemerkosaan, mohon maaf. Atau malah pembunuhan bisa juga. Nah, ini dia. Biasanya ini akan dialami oleh seseorang yang sedang terbawa emosinya, terbawa perasaannya di media sosial. Dia akan merasa disingkirkan, dia akan merasa diejek,
dia akan merasa minder, dia akan merasa dipojokkan. Jangan sampai ya, jangan sampai. Karena media sosial itu dampaknya sangat besar sekali. Bahkan seperti ini. Dia akan merasa depresi. Dengan kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan ketika berada di media sosial. Baik, sampai di sini ya. Ada banyak sekali ternyata dampaknya. Ya Allah, kita harus berlindung ini dari dampak negatif penggunaan media sosial. Nah, selain media sosial memiliki dampak negatif, ternyata ada juga manfaat dari media sosial. Atau kegunaannya, atau positifnya, dampak positifnya yang sangat berguna bagi kita semuanya. Apa saja itu dampak positifnya? Yuk, mari kita lihat dampak positif media sosial. Pak Guru play video lagi ya. Nomor 1. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah atau dampak positifnya adalah kita bisa menyimpan karya di media sosial. Sebagai contoh adalah media sosial IG, Instagram misalnya. Kamu mempunyai hobi dengan fotografi. Kamu hobi dengan fotografi. Kamu membuat suatu karya foto yang bagus. Lalu disimpan di media sosial Instagram. Nah, selamanya itu juga kamu akan bisa membukanya kembali. Ketika dibutuhkan, tinggal kita buka kembali. Nah, ini dia, menjamin relasi. Banyak sekali manfaat dampak positif dari media sosial, di mana menggunakan media sosial untuk menemukan teman baru. Bahkan bisa juga untuk menemukan teman lama. Kamu dari SD-nya sudah punya teman. Ternyata di SMP menjadi tidak satu sekolah. Bisa dicari kembali pada aplikasi media sosial. Nah, mencari referensi belanja online. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, mempromosikan suatu produk, suatu barang yang akan dipasarkan melalui media sosial, mencari referensinya. Kita bisa mencari untuk dijual kembali, ataupun kita bisa mencari barang referensi untuk dipakai sendiri. Nah, yang kelima adalah mendapatkan informasi yang valid dan up to date. Ini ada hubungannya dengan menangkal hoak, seperti yang disampaikan oleh Mbak Gladys tadi. Ketika ada hoak, maka cari dulu kebenarannya. Dengan media sosial bisa. Bisa tanya kepada teman, bisa tanya kepada guru, bisa tanya kepada orang tua, bisa tanya kepada teman yang lain yang lebih tahu. Dengan media sosial, mendapatkan informasi yang valid. Valid itu artinya benar atau terbukti kebenarannya. Ini, semboyannya adalah ini. Saring dulu sebelum sharing. Disaring informasinya sebelum disaring untuk dibagikan. Nah, penting ini, semboyannya adalah saring sebelum sharing. Oke, sekarang anak-anakku semuanya, Pak Guru mau tanya nih, yang bisa menjawab silakan nanti acungkan jari. Baik, pertanyaannya adalah ini. Kamu sekarang duduk di kelas 8 SMP. Bagaimana kamu menggunakan media sosial untuk mendukung dalam kamu belajar ataupun mendukung dalam proses belajarmu? Seperti apa? Bagaimana kamu menggunakan atau memanfaatkan media sosial? Tangannya. Siapa? Oh, Mbak Ocha. Ya, silakan Mbak Ocha. Melakukan daring. Daring, baik. 1. Apa lagi? Gimana? Melakukan Zoom. Zoom, baik. Zoom, terus? Satu lagi?
Apalagi? 3 ya. Satu lagi. Apalagi? Mencari informasi yang bermanfaat. Iya. Contohnya bisa mengerjakan soal online. Nah, masuk enggak? Masuk ya? Nah, itu dia. Makanya namanya sosial media sangat berguna sekali dalam mendukung kita belajar. Baik, Mbak Uca, terima kasih. Kita akan mengerjakan teka-teki lagi. Wah, Pak Guru itu senang teka-teki. Kenapa? Karena kamu akan berpikir, melatih berpikir lebih cepat dan tepat. Nah, ini dia. Pak Guru menyediakan soal berjumlah 10 nomor. Dengan ketentuan berwarna merah, pertanyaan mendatar. Yang berwarna biru, berwarna hijau, pertanyaan menurun. Kita mengerjakan pertanyaan mendatar dahulu. Ada 5 nomor. Monggo silahkan dikerjakan. Silahkan. Yo, pakai bukunya. Baik, waktunya sudah habis anak-anak. Yuk, kita semuanya mulai untuk mencocokkan jawabanmu dengan jawabannya Pak Guru. Jawaban yang benar. Mari kita laksanakan. Yuk, semuanya silakan dibuka bukunya. Yuk. Nomor 1. Siapa yang pengen menjawab atau membaca soalnya? Silakan. Siapa pengen menjawab? Silakan nomor 1. Mbak Zahra, tolong bacakan Mbak Zahra nomor 1. Suatu media digital sebagai penghubung interaksi dengan manusia lain adalah Ya. Apa namanya? WhatsApp. WhatsApp. Baik, apakah benar? Kita lihat. Bim salah bim abacadabra. Pak Guru beri warna hitam. Singkatannya medsos. Kalau WhatsApp, apakah benar? W H A T A. Salah Pak, salah. P. Kurang 1 Mbak Zahra. Iya, yang betul adalah medsos karena ada singkatannya ini. WA juga singkatan, cuma ini kolomnya kurang 1 kalau dengan WhatsApp. Baik, nomor 1 adalah media sosial. Siapa yang betul? Benar. Pak, kalau sosmed benar atau enggak, Pak? Sosmed ya kan sama. Medsos atau sosmed kan sama. Sosmednya di depan, sosnya di depan, mednya di belakang kan sama. Boleh. Ya. Oke, jadi jawaban yang benar, media digital sebagai penghubung interaksi dengan manusia lain dinamakan dengan sosmed atau medsos. Berupa singkatan, media sosial. Ya. Nomor 2, silakan dibacakan. Siapa yang ingin membacakan? Laki-laki, Pak Guru pengen tahu nih, nggak ada yang kelihatan. Mana? Mas Yahya, bacakan Mas Yahya, kameranya dibuka dong. Ya berani, ya wis. Mbak Hilda, bacakan Mbak Hilda nomor 2, Mbak Hilda. Yuk. Berita terbaru yang dapat dibagikan pada aplikasi sosmed biasa disebut Ya. Disebut apa? Ada yang bisa? Nah, ini dia jawabannya. Kabar terbaru itu dinamakan dengan ini. Status. Nah, kadang tidak hanya di satu media sosial saja, tetapi di banyak. Di Facebook kita mengenal yang namanya status Facebook. Di WA, WhatsApp ada fasilitas status terbaru. Di IG juga ada status, di Twitter juga ada status. Jadi kabar terbaru yang dibagikan pada sosmed disebut dengan status. Baik, nomor 3. Nomor 3 yang akan membacakan siapa? Siapa mau membacakan nomor 3? Mbak Ocha, bacakan Mbak Ocha nomor 3.
Duk, masih di mute, belum dengar. Ya, monggo. Kegiatan mandiri merekam suatu kejadian lalu mempublikasikan ke medsos disebut Apa? Apa? belum, Pak. Belum, baik. Belum. Kejadian. Pak Guru tadi sudah menyinggung merekam. Konten, Pak. Ya? Apa? Konten. Baik, Konten. kita lihat. Oke deh, kita lihat. Apa jawabannya? Adalah sampai sini saja. Namanya adalah vlog. W-nya karena miliknya yang nanti. Namanya adalah vlog. Ya tadi ada YouTube. Jadi merekam suatu kejadian dengan video dinamakan dengan vlog, video log. Kalau konten, artinya konten adalah bukan kejadiannya. Kalau konten itu muatannya. Apa yang tampil di layar monitornya Pak Guru, apa yang tampil di layar HP-mu namanya konten. Tidak hanya merekam saja. Ada videonya, ada audionya, ada tulisannya, ada gambarnya. Tapi kalau kegiatannya dinamakan dengan vlog, yaitu video log. Nah, makanya kita sering kan dengan yang namanya ngevlog, ayo ngevlog, acara ulang tahun pakai vlog, acara piknik pakai vlog juga bisa. Nah, merekam suatu kejadian. Vlog namanya. Bagus. Nomor 4. Nah, ini dia. Pak Guru minta tolong bacakan nomor 4. Siapa yang akan membacakan? Mbak Gladys mana? Mbak Gladys Kasya. Siapa enggak ada? Ya, ayo dibaca nomor 4. Aplikasi sosmed yang paling awal digunakan untuk menulis isi hati agar dapat dibaca umum pada dunia digital adalah? Ya. Belum, Pak. Iya. Belum. Ini ada di slide tadi Pak Guru sampaikan. Namanya adalah ini. Nah, blogger. Jadi kayak semacam media sosial punyamu sendiri, kayak website atau kayak halaman web namanya. Nah, dinamakan dengan blogger. Awal sebelum adanya media sosial hari ini, diawali dulu dengan namanya blogger. Bahkan sampai hari ini masih ada blogger. Ya, blogger. Aktivitas atau aplikasi yang digunakan untuk menulis. Ya, blogger namanya. Baik, nomor 5. Nah, siapa mau membacakan nomor 5? Silahkan. Pak Guru belum pernah dengar yang laki-laki ini gimana ini? Ya. Mas Yahya, ayo Mas Yahya, bacakan nomor 5. Fasilitas pada aplikasi sosial media Sebentar. Facebook. Dinyalakan dulu menganu kameranya aja bagus. Kameranya dinyalakan. Nah, pinter. Ya, silakan. Fasilitas pada aplikasi sosial media Facebook di mana pengguna dapat menawarkan barang dan jasa yang memuat detail barang hingga kontak penjual adalah marketplace. Betul sekali. Yes, marketplace. Nah, itu dia. Tadi sudah kita singgung marketplace. Tempat untuk berdagang di media sosial Facebook. Baik. Sampai di sini 5 soal. Siapa yang betul semua? Tidak ada. Salah satu. Salah satu. Baik, nggak apa-apa. Baik. Nah, lanjut lagi. Sekarang yang nomor 6. Pertanyaan menurun. Monggo silakan. Pertanyaan menurun. Siapa akan membacakan nomor 6? Silakan. Ada? Aku wis baca. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya. Hilda, oke. Mbak Hilda, monggo nomor 6. Suatu tindakan dalam mengikuti berita terbaru pada pengguna aplikasi sosmed Instagram adalah follow. Follow, betul sekali. Nomor 6, mana nomor 6? Oh, ini nomor 6. Kita lihat, follow, yes. Nah, betul, follow. Mengikuti.
Nomor 7, silakan yang mau membaca nomor 7, siapa? Laki-laki lagi dong, laki-lakinya kan belum. Mas Fikri, nanti Mas Fikri, Pak Guru mau dengar nih, Mas Fikri. Ya, nggak berani dia. Siapa nih? Sabrina, Mbak Sabrina. Mari dibaca nomor 7. Pada aplikasi sosmed Sebentar, Twitter. ngadunya. Kameranya dinyalakan, Dek. Cahaya, Dek. Dinyalakan, Dek. Ya, Pada silakan. aplikasi Twitter di mana pengguna membuat cerita berkomentar tentang suatu hal dikenal dengan istilah Apa? belum, Pak. Belum. Baik. Tadi namanya adalah tweet atau nge-tweet namanya. Iya, nge-tweet. Tuh, tweet. Berkicau, artinya berkicau. Jadi berbicara di Twitter namanya adalah kicauan, begitu. Maka kalau kamu mendengar kata-kata berkicau, berarti dia sedang menggunakan aplikasi Twitter untuk memberikan komentar atau memberikan suatu kejadian atau catatan. Baik. Nomor 8, siapa mau membaca? Beliau salah kan. Silakan. Nomor 8. Aruf Afnan, Mas. Baca nomor 8, Mas. Iya, Pak. Yo, kameranya dinyalakan sudah bagus. Pak Guru pengen tahu dong. Ya, silakan. Oh, jadi. Silakan dibaca, Mas Afnan. Kalau sekarang mute, masih mute nganunya. Nah, monggo. Dengan sengaja dan menggunakan kata-kata menyinggung harus dihindari. Ini adalah bentuk penyelewengan dalam masyarakat digital. Apa namanya? Belum, Pak. Belum. Namanya apa? Siapa yang tahu? Bully, Pak. Bully, betul. Ya, namanya adalah membuli. Dengan kata-kata yang menyinggung. Ya, membuli. Jangan sampai membuli. Baik, nomor 9, silakan. Siapa yang mau membaca? Ini nomor 10 Pak Guru. Tapi Saya, nomor 9 kamu. Siapa? Siapa? Saya. Siapa? Gadis lagi? Ya, silakan Gadis. Suatu isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya disebut hoax. Hoax, ya. Tadi kamu jawab itu ya dengan hoax, betul. Nah, ini dia. Nah, nomor 10 Pak Guru nih. Aplikasi sosial media di mana berbasis video hasil kreasi dari penggunanya dinamakan dengan apa? YouTube. YouTube. Iya, betul, YouTube. Baik, nah ini dia YouTube. Baik, terima kasih sekali. 10 nomor sudah kita jawab. Pak Guru akan stop share dulu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak Guru nomor 3. Tadi kan sudah 2, masih 1 lagi. Yuk, yang bisa silahkan mengacungkan tangan lalu menjawab. Ya, ayo yang bisa langsung menjawab. Jangan lama-lama. Ya. Pertanyaan nomor 3. Kita dalam menghindari suatu berita yang hoax, ada caranya. Atau cara kita mengetahui berita itu hoax atau tidak adalah dengan bagaimana caranya? Silakan. 3 cara mengetahui untuk mengecek berita itu hoax atau tidak. Bagaimana caranya? Ya, silakan. Acungkan saja menjawab. 3 cara. Saya, Pak. Siapa? Oh, ya silakan. Hilda. Tanya dengan temannya. Terus. Bertanya dengan teman. Terus. Bertanya orang tua. Orang tua terus. Bertanya dengan Pak Guru. Pak Guru, baik. Terima kasih sekali. Baik, sampai di sini anakku semuanya. Siapa mau bertanya? Tidak ada? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih sekali. Jadi untuk terakhir kali, ini Pak Guru mau mendengar apa yang kamu dapat hari ini.
Nah, siapa bisa menjawab? Silahkan. Apa yang kamu dapat hari ini dalam pelajaran kita? Saya, Pak. Ya, monggo Mas Yahya. Dinyalakan komputer, nyalakan kameranya, Mas. Ya, apa Mas Yahya? Pendidikan, pengetahuan, Terus ilmu. ilmu. Baik, terima kasih sekali. Banyak yang kita dapat ya. Oke, terima kasih Mas Yahya. Ada lagi yang lain, monggo. Siapa? Mbak Ilda, monggo Mbak Ilda. Dapat dimengerti. Terus mendapatkan ilmu. Baik, maka di akhir pelajaran ini marilah kita selalu menjaga kesehatan ya, untuk belajar lebih giat lagi untuk mencapai prestasi yang terbaik. Yuk, kita berdoa dahulu. Pak Guru pimpin doa. Di tempat duduk bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditinggalkan. Monggo silakan. Ya, terima kasih.